Cerita pertama. Aku tumbuh di desa kecil yang terpencil di tengah hutan yang lebat. Desa kami dihuni oleh penduduk yang sangat taat kepada tradisi dan kepercayaan gaib. Dalam komunitas kami, cerita tentang kecantikan ajaib dan susuk permata dari seorang dukun tua telah tersebar luas. Orang-orang mengatakan bahwa susuk itu dapat mengubah penampilan seseorang secara dramatis, memberikan kecantikan yang tiada taraf. Sebagai seorang wanita muda yang merasa kurang percaya diri dengan penampilan, aku tergoda oleh janji kecantikan yang dijanjikan oleh susuk itu. Aku tidak bisa menahan kerinduan untuk menjadi cantik, sehingga aku memutuskan untuk mencari dukun itu. Dukun itu tinggal di sebuah rumah kecil di tepi hutan, tempat yang menyeramkan bagi kebanyakan orang. Tetapi keinginanku untuk cantik lebih kuat daripada rasa takutku. Dengan hati yang penuh harapan, aku mengetuk pintu rumah dukun itu. Seorang lelaki tua yang bertopeng misterius membuka pintu dan menyambutku dengan senyum yang menakutkan. Aroma rempah-rempah dan dupa menyengat hidungku saat aku memasuki rumahnya yang gelap. "Apa yang kamu cari, anak muda?" tanya dukun itu dengan suara serak. "Aku ingin menjadi cantik," jawabku dengan tegas, meskipun suaraku gemetar. Dukun itu mengangguk, seolah mengetahui keinginanku sebelum aku mengatakannya. "Aku bisa membantu kamu dengan itu, tapi kamu harus siap untuk membayar harga yang pantas," katanya dengan suara serak. Aku mengangguk dengan cepat, tidak peduli dengan apapun selain kecantikan yang akan kuterima. Dukun itu kemudian memberiku sebuah susuk permata yang diikat dengan tali hitam dan memberiku instruksi tentang cara menggunakannya. Setelah kembali ke rumah, aku dengan cepat mengoleskan susuk itu ke wajahku sesuai instruksi yang diberikan oleh dukun. Tidak butuh waktu lama sebelum aku merasakan sensasi aneh yang menjalar melalui tubuhku. Kulitku terasa hangat, dan aku merasakan energi aneh yang mengalir melalui tubuhku. Keesokan paginya, saat aku bangun dari tidur, aku langsung berlari ke cermin. Apa yang kulihat membuatku terbelalak kagum. Wajahku berubah menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Kulitku menjadi bersinar, mataku lebih terang, dan bibirku lebih penuh. Aku tidak bisa percaya betapa cantiknya aku sekarang. Pada awalnya, semuanya tampak sempurna. Orang-orang di desa memuji kecantikanku, dan aku mendapat perhatian dari banyak pria. Tetapi kemudian, hal-hal mulai berubah. Malam pertama setelah menggunakan susuk, aku terbangun oleh suara-suara aneh yang datang dari sudut-sudut ruangan. Suara desiran angin yang menakutkan, bisikan-bisikan yang samar, dan langkah-langkah ringan di luar pintu kamarku. Pada awalnya, aku mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya imajinasi saja. Tetapi suara-suara itu semakin intens, dan aku mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Bayangan-bayangan gelap mulai muncul di sudut-sudut ruangan, menghilang saat aku mencoba untuk memperhatikannya. Aku merasa seperti aku sedang diawasi, tetapi ketika aku membalikkan kepala, tidak ada yang bisa kulihat. Ketakutan mulai merayap masuk ke dalam pikiranku. Aku tidak bisa tidur dengan tenang lagi. Dan setiap malam aku terjaga oleh suara-suara aneh yang mengisi ruangan kamarku. Pada suatu malam, ketika aku sedang tidur, aku terbangun oleh suara ketukan pelan di jendela kamarku. Ketika aku membuka mata, aku melihat sebuah bayangan gelap berdiri di luar jendela, menatapku dengan mata yang memancarkan kebencian dan kemarahan. Aku terpekik ketakutan dan mencoba untuk bersembunyi di balik selimut. Tetapi ketika aku memandang lagi, bayangan itu telah menghilang, meninggalkan aku dalam kegelapan yang menyelimuti ruangan. Semakin lama, keadaan semakin buruk. Aku merasa seperti aku sedang kehilangan akal sehatku. Aku tidak bisa tidur, aku tidak bisa makan, dan aku merasa seperti aku sedang diikuti oleh sesuatu yang jahat setiap saat. Aku mulai mencari tahu tentang susuk itu, mencari jawaban atas teror yang sedang menyerangku. Aku menemukan cerita-cerita tua tentang susuk permata yang memiliki kekuatan gaib yang mengerikan. Dikatakan bahwa mereka bisa mengikatkan diri pada pemiliknya dan menghantui mereka sampai akhir hidup mereka.
Ketika aku menyadari bahwa aku telah terjebak dalam kutukan susuk itu, aku merasa putus asa. Aku mencoba mencabut susuk itu dari wajahku, tetapi tak peduli seberapa keras aku mencoba, itu tidak mau bergerak. Aku berusaha mencari bantuan dari para paranormal dan dukun, tetapi tak seorang pun bisa membantuku. Mereka mengatakan bahwa aku harus menerima kutukan itu dan mencari cara untuk melawan kekuatan jahat yang mengendalikanku. Dengan hati yang penuh keputusasaan, aku memutuskan untuk melawan kekuatan gelap yang menguasai diriku. Aku melakukan ritual-ritual kuno dan memohon kepada kekuatan gaib untuk membantu melindungi diriku dari susuk itu. Setiap malam, aku berjuang melawan arwah-arwah jahat yang mencoba menghantui diriku. Cerita kedua. Hati saya berdebar kencang ketika saya memasuki ruang tamu kecil yang dihiasi dengan lilin-lilin berapi. Langkah-langkah saya terdengar seperti dentuman guntur di malam yang tenang saat saya mendekati meja kayu tua di tengah ruangan. Di atas meja itu terletak seikat daun hijau segar dan beberapa barang aneh yang saya tidak bisa mengidentifikasinya pada awalnya. Namun, ketika wanita tua itu muncul dari balik tirai dengan sorot mata tajam, saya langsung menyadari bahwa dia adalah dukun yang saya cari. Dia tersenyum, bibirnya menyunggingkan senyum yang misterius. "Selamat datang, anak muda. Apa yang kamu cari di sini?" Saya menelan ludah, merasa sedikit gugup, tetapi saya memaksakan diri untuk menjaga ketenangan. Saya ingin menjadi cantik," jawab saya. Suara saya terdengar lemah di tengah keheningan. Dukun itu mengangguk mengerti. "Tentu saja, saya bisa membantu Anda dengan itu. Tetapi, kecantikan datang dengan harga." Saya mendengus kecil, mencoba menutupi kecemasan saya. "Saya akan membayar apapun yang diperlukan," jawab saya cepat. Dukun itu tersenyum lagi, dan dia mulai meramu sesuatu di atas meja kayu. Saya menyaksikan dengan perasaan campur aduk ketika dia menambahkan bunga-bunga kering, rempah-rempah, dan beberapa benda aneh lainnya ke dalam campuran itu. Ketika dia selesai, dia menatap mata saya dengan serius. "Ini akan membutuhkan beberapa malam penuh persembunyian dan beberapa ketabahan dari Anda. Tapi jika Anda bersedia membayar harganya, hasilnya akan luar biasa." Saya mengangguk dengan tegas, merasa semakin yakin dengan keputusan saya. Dukun itu kemudian memberikan campuran itu kepada saya dalam wadah kecil dan memberikan instruksi tentang bagaimana menggunakannya. Dengan perasaan campur aduk, saya meninggalkan rumah dukun itu dan kembali ke rumah saya. Malam itu, saya mengikuti instruksi yang diberikan oleh dukun. Saya mengoleskan campuran itu di wajah saya dan duduk dalam kegelapan, menunggu apapun yang akan terjadi. Tidak ada yang terjadi pada awalnya, dan saya merasa sedikit kecewa. Tetapi kemudian, ketika rembulan muncul dari balik awan dan menerangi ruangan saya dengan cahaya lembutnya, saya merasakan sensasi aneh di kulit saya. Saya merasa wajah saya mulai terasa panas, dan ketika saya menatap cermin, saya hampir tidak bisa mengenali diri saya sendiri. Kulit saya menjadi lebih halus dan bersinar, mata saya lebih terang, dan bahkan bibir saya tampak lebih penuh. Saya tidak bisa menahan senyum gembira di wajah saya ketika saya menyadari bahwa susuk itu benar-benar berhasil. Namun, kebahagiaan saya tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, ketika saya mulai menikmati kehidupan baru saya yang penuh percaya diri dan cantik, hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar saya. Saya mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti desiran angin yang menakutkan atau suara langkah kaki yang tidak berbunyi. Saya juga sering merasa seperti ada yang mengawasi saya, meskipun saya berada di dalam ruangan yang sepenuhnya kosong. Pada awalnya, saya mencoba mengabaikan semua itu, menganggapnya sebagai imajinasi saya yang berlebihan. Tetapi ketika saya mulai melihat bayangan-bayangan gelap di sudut-sudut ruangan dan mendengar suara-suara bisikan yang menyeramkan di telinga saya tidak bisa lagi mengabaikan ketakutan saya. Saya memutuskan untuk kembali ke rumah dukun itu, berharap dia bisa memberi saya jawaban.
Tetapi ketika saya tiba di sana, saya menemukan rumahnya kosong, tanpa tanda-tanda kehidupan sama sekali. Saya merasa putus asa, tidak tahu kemana harus pergi atau apa yang harus saya lakukan. Ketakutan saya mencapai puncaknya ketika saya mulai bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpi-mimpi itu, saya merasa terjebak di dalam gelap yang tak berujung, dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang menakutkan dan suara-suara yang mengerikan. Saya bangun setiap pagi dengan keringat dingin dan jantung berdebar kencang, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ketika saya mulai kehilangan kendali atas hidup saya sendiri, saya memutuskan untuk mencari bantuan dari seseorang yang saya harapkan bisa memberi saya jawaban. Saya mengunjungi seorang paranormal terkenal di kota kecil tempat saya tinggal, dan setelah mendengar cerita saya, dia mengangguk dengan serius. Itu adalah efek samping dari susuk itu, katanya, suaranya serak. Anda telah mengikatkan diri Anda dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang Anda duga. Dan sekarang, arwah-arwah jahat itu telah menemukan tempat tinggal baru di dalam diri Anda. Saya merasa jantung saya berhenti berdetak untuk sejenak. Saya tidak bisa percaya bahwa keputusan yang saya ambil dengan niat baik telah berubah menjadi kutukan yang mengerikan. Tetapi saya juga tahu bahwa saya tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Saya harus menemukan cara untuk mengusir arwah-arwah itu dari diri saya, sebelum mereka mengambil alih sepenuhnya. Dengan bantuan paranormal itu, saya memulai proses panjang untuk membersihkan diri saya dari pengaruh jahat susuk itu. Saya menjalani berbagai ritual dan upacara yang menguras energi, tetapi saya bertekad untuk mendapatkan hidup saya kembali. Dan akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang, saya merasa bahwa saya telah berhasil mengusir arwah-arwah itu dari diri saya. Cerita ketiga. Aku masih ingat dengan jelas hari itu, hari ketika kehidupanku berubah selamanya. Sebagai seorang wanita muda yang hidup di desa terpencil, kecantikan adalah impianku yang paling besar. Desaku dipenuhi dengan cerita tentang seorang dukun tua yang bisa memberikan kecantikan yang luar biasa melalui susuk permata. Dan aku, dengan keputusasaan dan kerinduan akan kecantikan, memutuskan untuk mengejar impian itu. Rumah dukun itu seperti rumah hantu yang terabaikan. Bangunannya berdiri menjulang di tengah hutan yang gelap dan angker. Tetapi ketakutanku kalah oleh kerinduanku untuk menjadi cantik. Aku mengetuk pintu dengan tangan gemetar, dan segera, seorang laki-laki tua yang menyimpan aura misterius membuka pintu. "Kamu ingin apa di sini?" tanyanya dengan suara serak. "Aku ingin kecantikan," jawabku, menahan kegugupan. Dia menatapku dengan mata tajam seolah membaca pikiranku. "Harga kecantikan itu mahal, anak muda. Apakah kamu siap membayarnya?" Aku mengangguk dengan tegas, membiarkan keinginanku mengatasi rasa takutku. Dukun itu kemudian memberikan padaku susuk permata yang diikat dengan benang hitam dan memberiku instruksi tentang bagaimana menggunakannya. Awalnya, efek susuk itu tampak ajaib. Wajahku menjadi lebih cerah, kulitku lebih halus, dan mataku lebih bersinar. Aku merasa seperti ratu di antara manusia biasa. Namun, kebahagiaanku segera digantikan oleh rasa takut yang tak terlupakan. Malam pertama setelah menggunakan susuk, aku terbangun oleh suara-suara aneh di sekitar rumahku. Suara desiran angin yang menakutkan, langkah kaki di koridor yang sepi, dan suara-suara bisikan yang terdengar tak jelas. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Pada awalnya, aku berusaha mengabaikan kejadian-kejadian aneh itu. Aku berpikir mungkin itu hanya imajinasi saya yang berlebihan. Tetapi semakin lama, kejadian-kejadian itu semakin sering terjadi dan semakin sulit untuk diabaikan. Ketika aku melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak di sudut-sudut ruangan dan mendengar suara-suara bisikan yang menyeramkan di telingaku, aku tidak bisa lagi mengabaikan ketakutan yang menghantui diriku. Ketakutanku mencapai puncaknya ketika arwah-arwah jahat mulai muncul di hadapanku. Mereka berbentuk bayangan gelap yang mengerikan,
dengan mata merah yang memancarkan kebencian dan kemarahan. Mereka terus menghantui diriku di siang dan malam hari, membuat hidupku berubah menjadi neraka yang tak berkesudahan. Aku merasa seperti tawanan di dalam tubuhku sendiri, terperangkap oleh kekuatan gelap yang kini menguasai diriku. Setiap kali aku mencoba untuk melawan, arwah-arwah itu hanya semakin kuat. Aku tidak bisa melarikan diri dari kutukan yang telah kuterima. Ketika keputusasaan merayap masuk ke dalam jiwaku, aku memutuskan untuk mencari bantuan. Aku mengunjungi dukun itu lagi, mencari jawaban atas penderitaanku. Namun, rumahnya kosong, tanpa tanda-tanda kehidupan. Aku merasa seperti terdampar di tengah badai yang mengamuk tanpa kemungkinan pelabuhan yang aman. Aku merenungkan keputusasaanku dan mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaanku adalah dengan menghapus susuk itu sendiri. Tetapi bagaimana mungkin aku bisa melakukannya? Aku tidak punya pengetahuan tentang sihir atau kekuatan gaib. Aku hanya seorang wanita biasa yang terjebak dalam kutukan yang lebih besar dari diriku sendiri. Namun, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Dengan tekad yang kuat, aku memutuskan untuk mencari bantuan dimanapun aku bisa. Aku mengunjungi berbagai paranormal dan dukun, mencari saran tentang bagaimana mengusir arwah-arwah jahat itu dari diriku. Setelah berbulan-bulan berjuang, aku akhirnya menemukan seseorang yang bisa membantuku. Seorang paranormal terkenal memberiku sebuah ramuan khusus dan memberi petunjuk tentang bagaimana menggunakan kekuatan dalam diriku untuk mengalahkan arwah-arwah itu. Dengan penuh tekad, aku melakukan ritual yang rumit dan berbahaya. Aku melawan arwah-arwah itu satu persatu, menghadapi ketakutan terdalamku dan melawan dengan kekuatan yang ada dalam diriku. Dan akhirnya, setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan, aku berhasil mengusir arwah-arwah itu dari tubuhku. Aku merasa lelah dan hancur, tetapi juga lega bahwa aku akhirnya bebas dari kutukan yang menghantuiku begitu lama. Namun, harga yang harus kubayar untuk kecantikan yang semu itu sangat mahal. Setiap kali aku melihat cermin sekarang, aku tidak bisa tidak teringat akan semua ketakutan dan penderitaan yang aku alami. Aku merasa seperti aku telah kehilangan sepotong dari diriku sendiri, dan aku tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang aku miliki sebelumnya. Cerita keempat. Pernahkah kau mendengar tentang desa terpencil yang tersembunyi di tengah hutan lebat? Itulah tempat di mana kisahku dimulai. Sebuah desa yang dipenuhi dengan rahasia dan keajaiban gelap yang tak terduga. Namaku Lia, dan aku adalah seorang gadis yang tinggal di desa itu. Di usiaku yang 22 tahun, aku sudah merasa takut dengan pemikiran bahwa aku tidak akan pernah cantik seperti gadis-gadis lain di desa itu. Aku selalu merasa terpinggirkan dan tidak layak untuk dicintai. Namun, sebuah legenda beredar di antara penduduk desa tentang seorang dukun tua yang tinggal di dalam hutan. Dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengubah penampilan seseorang dengan susuk permata yang ajaib. Desas-desus tentang susuk itu membuat hatiku berdebar-debar. Aku merasa seperti ini adalah kesempatanku untuk mendapatkan kecantikan yang aku impikan. Tanpa ragu, aku memutuskan untuk mencari dukun itu. Dengan hati penuh harapan dan perasaan gelisah, aku menyusuri jalur tersembunyi di hutan menuju kediaman dukun tersebut. Ketika aku tiba di sana, aku disambut oleh aroma rempah-rempah yang harum dan suara gemeretak kayu dari rumah kayu tua itu. Dukun itu, seorang lelaki tua berjubah hitam dengan rambut panjang yang memutih, menatapku dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Apa yang membawa anak muda sepertimu ke sini?" tanyanya dengan suara serak. Aku menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku ingin menjadi cantik," jawabku dengan gemetar. Dukun itu tersenyum, bibirnya terangkat dalam senyum yang misterius. "Cantik, ya, itu adalah keinginan yang paling umum di antara manusia," katanya. "Tapi apakah kamu siap untuk membayar harganya?" Aku mengangguk, meskipun tidak benar-benar mengerti apa arti membayar harganya. Aku hanya tahu bahwa aku tidak akan ragu-ragu untuk mendapatkan kecantikan yang aku impikan.
Dengan gerakan tangan yang ahli, dukun itu mulai meramu susuk permata di depanku. Aroma rempah-rempah semakin kuat, dan aku merasa kegelisahan menyelinap di dalam diriku. Tapi aku mengabaikannya, terlalu fokus pada kecantikan yang sedang aku impikan. Ketika susuk itu selesai, dukun itu menyerahkannya padaku dengan serius. Gunakan dengan bijaksana, anak muda. Kecantikan ini adalah anugerah yang tidak boleh diabaikan, kata dukun itu. Aku mengangguk dengan cepat, tersenyum dengan penuh harapan. Aku membawa susuk itu pulang dengan hati yang penuh kegembiraan dan antisipasi. Malam itu, aku duduk di depan cermin dengan susuk permata di tanganku. Aroma rempah-rempah dari susuk itu membuatku teringat akan pertemuan dengan dukun tadi. Dengan napas yang gemetar, aku mulai mengoleskan susuk itu ke wajahku, mengikuti instruksi yang diberikan oleh dukun. Tidak butuh waktu lama sebelum aku merasakan sensasi aneh yang menjalar di wajahku. Kulitku terasa hangat dan berdenyut, dan seolah-olah ada energi ajaib yang meresap ke dalam tubuhku. Aku menatap cermin dengan hati yang berdebar-debar, menunggu perubahan yang ajaib. Dan perubahan itu datang. Aku hampir tidak bisa mengenali diriku sendiri di cermin. Wajahku bersinar dengan cahaya yang tidak ada sebelumnya. Kulitku halus seperti sutra, dan matamu memancarkan kecerahan yang menakjubkan. Aku terlihat cantik, lebih cantik dari yang pernah aku bayangkan. Ketika aku berjalan di sekitar desa, mata orang-orang terpaku padaku. Aku merasa seperti seorang ratu yang berjalan di antara para budak. Akhirnya, aku mendapatkan perhatian dan pujian yang selalu aku idamkan. Tetapi, kebahagiaanku tidak bertahan lama. Malam pertama setelah aku menggunakan susuk permata, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Aku terbangun oleh suara-suara aneh yang terdengar di sekitar rumahku. Suara langkah kaki yang ringan di lantai kayu, desiran angin yang tidak wajar, dan bisikan-bisikan yang tak terdengar jelas di telingaku. Awalnya, aku mencoba mengabaikan semua itu, menganggapnya sebagai khayalan belaka. Tetapi kejadian-kejadian itu semakin sering terjadi, dan mereka tidak bisa diabaikan lagi. Aku mulai melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak di sudut-sudut ruangan, bergerak seperti binatang buas yang siap melompat. Ketika aku menoleh ke arahnya, mereka menghilang seperti asap, meninggalkan rasa kecemasan yang menggelitik di belakang tengkukku. Dan ketakutan terbesarku terjadi ketika aku mulai melihat bayangan misterius yang mirip dengan wajahku sendiri. Bayangan itu selalu berada di luar jendela kamar tidurku, menatapiku dengan mata gelap yang penuh dengan kebencian dan kemarahan. Aku berusaha keras untuk tetap tenang, tetapi ketakutan itu terus merayap masuk ke dalam jiwaku. Semakin lama, teror malam itu semakin intens. Aku merasa seperti aku tidak bisa lagi melarikan diri dari kegelapan yang mengancam untuk melahapku. Bahkan ketika aku mencoba untuk meninggalkan desa itu, aku merasa seperti bayangan itu selalu mengikutiku. Cerita kelima. Aku memutuskan untuk mencari kecantikan. Aku, seorang wanita biasa dengan keinginan tak biasa. Di desa kecil tempat aku tinggal, cerita tentang dukun yang mampu memberikan kecantikan melalui susuk permata telah menjadi rahasia yang terdengar menarik bagiku. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Perjalanan ke kediaman dukun itu terasa begitu menegangkan. Jalan-jalan setapak yang terpencil, pepohonan tua yang menggerutu di bawah hembusan angin malam, semua menambah kekhawatiranku. Namun, tekadku yang kuat untuk menjadi cantik membuatku terus maju. Akhirnya, aku tiba di depan sebuah rumah kayu tua yang diselimuti oleh kabut malam. Tanpa ragu, aku mengetuk pintu. Suara gemeretak kayu terdengar dari dalam, dan seorang laki-laki tua dengan jubah hitam muncul di ambang pintu. Wajahnya penuh keriput, dan matanya menatapku dengan kebijaksanaan yang dalam. "Apa yang kamu cari, anak muda?" tanyanya dengan suara serak. "Aku ingin menjadi cantik," jawabku tegas. Laki-laki itu tersenyum, seolah tahu keinginanku sebelum aku mengatakannya. Dia mengundangku masuk ke dalam rumahnya yang gelap. Di sana,
Bau rempah-rempah dan dupa menyergap hidungku. Aku duduk di depannya, dan dia mulai meramu susuk untukku. Susuk ini akan memberikan kecantikan yang kau inginkan, katanya sambil menggenggam permata berkilau di tangannya. Namun, ingatlah, kecantikan ini datang dengan harga yang harus kau bayar. Aku mengangguk, tak peduli dengan apapun selain kecantikan yang akan kuterima. Laki-laki itu meletakkan susuk di tanganku, dan aku merasakan energi aneh yang mengalir melalui tubuhku. Setelah itu, aku pulang dengan hati yang penuh harapan. Malam demi malam, aku melihat perubahan di cermin. Wajahku semakin bersinar, kulitku semakin halus, dan matamu semakin terang. Aku merasa seperti seorang ratu di antara manusia biasa. Namun, kebahagiaanku tak berlangsung lama. Mimpi-mimpi aneh mulai menghantuiku setiap malam. Aku melihat diriku sendiri terperangkap di dalam sebuah susuk besar, di tengah-tengah gelapnya kekosongan. Dan ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tak bisa kudeskripsikan. Ketika aku bangun dari mimpi itu, aku merasa takut. Namun, aku mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya hayalan belaka. Sampai suatu malam, ketika aku melihat bayangan di cermin yang tak bisa kujelaskan. Bayangan yang bukan milikku sendiri. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah dukun itu, mencari jawaban atas ketakutanku yang semakin memuncak. Namun, ketika aku tiba di sana, aku menemukan rumah itu kosong. Hanya sebuah rumah kosong yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Ketakutanku semakin bertambah saat aku kembali ke rumahku. Suara-suara aneh terdengar di sekelilingku, dan bayangan-bayangan gelap mengintai di setiap sudut. Aku merasa seperti ada yang mengawasi, menunggu kesempatan untuk menyergapku. Pada suatu malam yang gelap, ketika aku terbangun oleh suara desiran angin yang menakutkan, aku melihatnya. Sebuah wujud gelap di ujung tempat tidurku, dengan mata yang memancarkan kemarahan. Aku tahu itu bukan bayangan biasa. Itu arwah dari sesuatu yang aku tak pernah bayangkan. Aku mencoba berteriak, berdoa, memohon ampun. Namun, tak ada yang bisa menghentikan arwah itu. Dia mengatakan padaku bahwa aku telah memasuki dunianya, dunia yang terikat oleh susuk yang kini menghiasi tubuhku. Sejak malam itu, aku hidup dalam teror yang tak berkesudahan. Arwah itu selalu mengintai di sudut-sudut gelap, menunggu kesempatan untuk menghancurkanku. Aku merasa seperti tawanan di dalam tubuhku sendiri, terjebak oleh kecantikan palsu yang kini menjadi kutukan bagiku. Hingga kini, aku terus berjuang untuk membebaskan diriku dari pengaruh jahat susuk itu. Namun, aku tak tahu apakah aku akan pernah bisa lepas dari belenggu yang kini mengikatku. Mungkin, harga kecantikan yang aku bayar terlalu mahal untuk kuterima, dan aku harus membayarnya dengan harga yang lebih tinggi lagi.